Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak? Kita membahas materi apa minggu kemarin? Ya betul, kita membahas mengenai materi distribusi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi lingkungan hidup. Ada yang tahu lingkungan hidup itu apa? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lalu, ada unsur-unsur lingkungan hidup yang dapat dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada unsur hayati atau sering disebut unsur biotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan. Unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jika kalian berada di lingkungan sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi berbeda jika kalian berada di ruang kelas, maka lingkungan hayati yang didominan adalah teman-teman atau sesama manusia. Kedua ada unsur fisik atau unsur abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, api, iklim, dan lain-lainnya. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi keberlangsungan hidup segenap makhluk hidup di dunia ini. Coba anak-anak bayangkan, apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada air lagi dan udara sudah tercemar oleh asap dan polusi. Tentu saja, kehidupan di sini, di muka bumi ini tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi banyak bencana, kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, berbagai penyakit, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk hidup. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui, yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Lalu yang ketiga ada lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi keberlanjutan kehidupan. Tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker merupakan salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak tercemarnya udara oleh asap. Yang berarti ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup seluruh organisme di bumi ini sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Terakhir, lingkungan sebagai tempat tinggal atau habitat. Masing-masing organisme memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, kita pun sebagai manusia membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal kita. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang lainnya. Antara lain, yang pertama letusan gunung berapi yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan atau mematikan
kehidupan yang ada di sekitarnya, seperti hewan, tumbuhan yang berada di sekitar Gunung Merapi akan terkena dampaknya. Lalu yang kedua ada gempa bumi. Dampak dari gempa bumi adanya berbagai bangunan roboh, tanah di permukaan merekah atau menjadi putus, tanah longsor akibat guncangan, terjadinya banjir, lalu yang terbesar adalah terjadinya tsunami yang akan meluluh lantahkan permukaan bumi. Yang ketiga ada angin topan yang terjadi akibat ada aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah. Nah, angin topan biasanya berdampak pada lingkungan seperti merobohkan bangunan, rusaknya areal pertanian dan perkebunan, membahayakan penerbangan, dan menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal. Lalu, kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Yang pertama ada pencemaran udara, air, tanah, maupun suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Sering lihat di kota-kota besar banyaknya pabrik industri yang mengakibatkan tercemarnya air, udara, tanah, dan suara. Lalu yang kedua terjadi banjir. Nah, banjir di sini biasanya dikarenakan drainase atau sistem pembuangan air yang salah. Dan ada kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai. Lalu ada karena pembuangan sampah yang sembarangan dan tidak mengelola sampah dengan baik. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak dari hutan dan penebangan pohon yang tidak ditanam kembali. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.